Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sabarataan. Hari ini dengan Ulun Helda di Panderpool. Bapandaran, topik wonderful. Tentunya kami akan mendatangkan tamu-tamu yang luar biasa atau yang wonderful yang merepresentatifkan Kalimantan Selatan, nasional bahkan dunia. Nah, karena itu di Panderpool ini nanti akan ada campuran-campuran bahasa dari bahasa Banjar, bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Hari ini temanya atau topik wonderfulnya nih panas-panasnya karena lagi banyak pemilihan di kabupaten kota se-Kalimantan Selatan. Ada yang pernah dengar tentang Nananggaluh? Nah, tema hari ini adalah bener nggak sih Nananggaluh itu cuma modal tampang dan selempang aja? Pastinya penasaran kan? Langsung aja, saya sudah mendatangkan Nanang dan Galuh Kalimantan Selatan tahun 2025. Ada siapa? Ada Nanang Rafiq dan Galuh Alana. Halo. Halo Pak. Boleh sapa-sapa dulu. Halo pendengar Panderpool. Pendengar Panderpool. Oke, gimana nih kabarnya Jar, Nanang Rafiq dan Galuh Alana? Oke, alhamdulillah baik Kak untuk saat ini dan beberapa hari sebelumnya. Kenapa memang? Ada apa? Mungkin karena kemarin hektik karena apa yang jadi panitia pemilihan juga yang tadi disebutkan oleh Kak Helda. Wah, kalau Rafiq dari kabupaten atau kota mana? Kalau ulun sendiri dari Kabupaten Banjar. Kalau Alana? Kalau Alana dari Kabupaten Tapin. Oh, Masya Allah. Katanya tadi ada pemilihan ya. Kalau Rafiq pemilihan Kabupaten Banjar udah berlangsung? Iya, masih berlangsung. Jadi beberapa saat lagi itu nantinya akan grand final pemilihan Nananggaluh Intan Kabupaten Banjar 2026. Oke, kalau tapi belum ada kabar dinantikan ya buat pemudi di Tapin yang mau nanti ikut Nananggaluh di Tapin. Kalau Nananggaluh apa namanya di Tapin? Kalau di Tapin itu kami masih gabung Kak, Duta Wisata Tapin. Jadi karena dinasnya masih gabung, jadi namanya tetap Duta Wisata Tapin. Oke, kalau Kabupaten Banjar Nananggaluh? Iya, Nananggaluh Intan Kabupaten Banjar. Tapi sebenarnya di sana itu ada 2 topoksi dan 2 tugas juga sebagai Duta Pariwisata dan Budaya karena sama juga dinasnya masih gabung. Karena dinasnya masih gabung. Nah, tadi kayaknya mereka udah kaget ya dengan topik hari ini. Iya. Tapi pernah dengar nggak? Ada yang bilang kayak gitu? Iya, pernah. Karena mungkin kayaknya itu fakta deh. Fakta? Kok langsung ya fakta katanya? Iya. Ya jangan fakta dong. Fakta yang orang lihat ya. Iya. Padahal pastinya ada hal-hal yang buat kalian terpilih menjadi Nanang dan Galuh. Kan pasti panjang kan pemilihannya tadi dari kabupaten kota, terus ke provinsi, sampai di malam penganugerahannya diamanahi sebagai Nanang dan Galuh. Masya Allah. Nah, jujur ya, tapi bener sih banyak yang bilang bahwa Nananggaluh itu ditemui secara eksklusif biasanya di acara-acara seremonial dinas, terus nanti pakai baju pakem yang mewah megah itu, cuman senyum-senyum dadah-dadah terima tamu. Kalian ngerasa gak sih bahwa bener atau enggak kalian cuman modal fisik tapi emang ganteng dan cantik sih? Tapi bener sih, emang ganteng dan cantik sih. Bener gak sih kalian cuman modal fisik dan selempang selama ini? Silahkan, siapa dulu? Kayaknya kalau hanya modal selempang dan tampang itu enggak sih. Enggak kalau ya? menurut ulun lah enggak, kataan tidak. Karena kalau cantik dan ganteng itu relatif kan kata orang Kak. Jadi yang utama itu kan yang pertama yaitu pengetahuan, terus attitude dan lain-lain. Banyaklah faktornya, bukan karena modal tampang doang gitu. Bisa jadi Nananggaluh enggak? Oh, bisa jadi Nananggaluh enggak? Bukan. Cuman cantik dan tampan. Oke, kalau menurut Alana gimana tuh? Setuju dengan apa yang dikatakan Topik ya Kak, karena kalau dibilang cuman modal selempang itu enggak. Mungkin yang terlihat di kamera memang seperti itu, tapi pada kenyataannya kita di lapangan kan setelah penugasan yang utamanya seperti pengalungan atau jaga tamu, kan biasanya kita juga ada diajak oleh para tamu untuk berbicara. Nah, di situ tuh
adalah tugas kita sebenarnya gitu Kak, untuk memberikan informasi dan jembatan kepada para tamu. Wah, keren. Jadi yang terlihat di depan dan di belakang itu sebenarnya beda ya. Iya, kalaunya orang kan melihat Mm-mm. faktanya, iya cuma paling bawa baki nyalungin kan kayak faktanya itu mereka cuma lihat di depannya, tapi kan nggak tahu di belakangnya bagaimana. Oke, padahal kalian berkesempatan sekali ya menjelaskan Kalimantan Selatan ke para tamu-tamu yang tadi diterima. Iya. Iya kan. Ada nggak sih biar makin membuka stigma masyarakat di luar sana kalau Nananggaluh ini nggak cuman modal tampang dan selempang? Apakah kalian punya program yang udah dijalanin atau yang mau dijalankan atau aksi nyata tadi kata Alana di lapangan? Ada dari Nananggaluh sendiri? Iya, kalaunya dari ulun sendiri kemarin alhamdulillah bertugas di Nananggaluh Gustu School. Kemarin itu menginformasikan, mengenalkan dan ingin mengajak anak-anak di sekolah untuk kita sama-sama melestarikan kebudayaan di daerahnya masing-masing. Terus untuk saat ini program yang mau benar ulun jalankan, ulun sangat beberapa bulan terakhir itu mengamati atau mempelajari pakaian-pakaian adat Banjar tentunya. Jadi mau sekali nantinya untuk bisa mempelajari hal tersebut dan nantinya juga menginformasikan dan mengenalkan ke masyarakat. Supaya orang tahu tuh bagaimana pakem adat Banjar. Jangan yang sembarang aja memakainya. Apalagi kalau ulun pribadi sebagai Nananggaluh banyak tuh lihat juga pakaian adat Nananggaluh itu banyak sekali mungkin orang tuh nggak tahu ya. Tapi buhannya itu memakainya asal-asalan, tidak sesuai pakem. Jadi nantinya setelah ulun pelajari yang mana bujurnya, pastinya akan diinformasikan dan juga dikenalkan kepada masyarakat supaya benar-benar ilmunya itu tersampaikan. Oke, keren, hebat loh. Nanti tunggu aja. Oke, akan kami tunggu. Iya. Kalau dari Alana sendiri nih, gimana? Apakah udah ada hal-hal yang dilakukan sebagai galuh? Kalau dari Alana sendiri jujur ya Kak, untuk melakukan hal mungkin lebih fokus ke media sosial seperti pembagian informasi dari akun-akun dinas atau mungkin para pelaku seni dibagikan ulang. Dan untuk Alana sendiri pengen banget itu melakukan sebuah program seperti workshop mini. Dan ada juga beberapa kali Alana ikut kegiatan yang mempelajari tentang pembuatan kain sasirangan. Nah jadi kenapa Alana pengen buat workshop mini itu supaya teman-teman itu nggak cuma ngelihat aja tapi juga merasakan prosesnya. Dan ketika kita merasakan prosesnya, tahu hasilnya, rasanya tuh kayak bangga dan level kita tuh jadi meningkat selevel gitu. Jadi pengen juga berbagi seperti itu juga ke teman-teman. Oke, jadi niatnya baik sekali ya Nananggaluh ini. Kalian belajar dulu, terus ilmunya ingin dibagikan tentunya ke masyarakat di Provinsi Kalimantan Selatan. Jadi gak bener dong ini ya, cuma modal tampang dan selempang. Luar biasa nih pembicaraannya nih. Oke, kita lanjut boleh? Boleh banget. Agak tegang ini, santai. Tadi ada disinggung tentang Nananggaluh Goes to School, itu kerjasamanya sama siapa? Oke, jadi tentunya bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan dan pastinya didukung penuh dan dibersamai juga di saat pelaksanaan kegiatan. Wow, berarti didukung penuh ya oleh si pemangku kebijakan. Berarti ini di bawah Dinas Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan. Iya, betul sekali. Nah, Panderful punya fun fact nih. Apa tuh? Jadi katanya sekarang Dinas Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan lagi gencar nih melakukan transformasi program dan juga pergeseran paradigma. Seperti kita taunya kan bahwa kita gencar buat melestarikan budaya. Sekarang itu bukan cuma melestarikan nih, tapi juga memberdayakan. Terus juga kita taunya bahwa budaya itu merupakan warisan dari masa lalu. Nah, sekarang bukan hanya warisan masa lalu, tapi juga jadi kekuatan kita di masa depan. Jadi menurut Nananggaluh nih, bagaimana sih sinergi dan kolaborasi Nananggaluh? Mungkin selain Nananggaluh Goes to School ya, bersama Dinas Kebudayaan Kalimantan Selatan yang prinsipnya itu kan community based development, berdasar dari pembangunan atau pertumbuhan komunitas. Nananggaluh komunitas kan ya, berarti. Dan juga berharap bahwa budaya Kalimantan Selatan ini sustainable atau berkelanjutan. Kira-kira ada gak sih program yang sinergi dan kiranya bener gak
bisa merubah paradigma atau menggeser paradigma bahwa budaya itu dari masa lalu? Silahkan siapa dulu? Atau 30 detik dari sekarang? Biasanya mau grand final gitu ya. 1 menit boleh deh. Silakan. Gimana? Ada nggak sih kolaborasi dengan dinas juga untuk kedepannya nanti? Oke, baik. Tentunya harapannya sebagai Nanang dan Galuh Kebudayaan itu kita banyak-banyak berkolaborasi, apalagi Amin. kita saat ini kan tantangannya itu sangat besar yang tadi disebutkan Kak Helda juga. Jadi bagaimana nantinya bersama dinas itu apa nih yang bisa kita laksanakan gitu untuk pemberdayaan atau pengembangan budaya tadi. Jadi bagaimana nantinya kolaborasi itu Nanang Galuh dan juga dinas untuk kita bikin program-program yang bisa bentuknya untuk pelestarian budaya tadi. Yang mana mungkin dari hal-hal kecil aja dulu, yang penting kan terjalan gitu. Jadi bagaimana nantinya saling banyak berkomunikasi dengan dinas kebudayaan. Oke, kalau dari Alana gimana nih? Kira-kira kalau kalian udah berkolaborasi, kayak programnya dirahasiakan gitu ya. Kalau udah ada programnya, udah berkolaborasi, kira-kira bisa nggak signifikan untuk menggeser paradigma budaya zaman sekarang? Kan katanya too old ya, budaya itu lama gitu loh, kuno. Nah, gimana sih, signifikan nggak perubahannya? Pasti bakalan bisa menggeser paradigma dari para masyarakat, karena kan kita akan membuat program-program yang sesuai juga dengan generasi sekarang. Bagaimana di detik pertama itu dikemas dengan supaya orang bisa tertarik untuk melihat konten-konten yang dibuat ataupun hal-hal yang bisa dilakukan. Dan juga untuk berkolaborasi bersama dinas, selagi programnya sejalan, mereka akan terus mensupport program-program dari Nanang Galuh. Keren sekali. Ada gak sih tantangan paling besar menurut kalian yang kalian alami sebagai Nanang dan Galuh untuk bisa ngajak anak muda Gen Z, Gen Alpha ini ya? Kalau Gen Beta ini masih kecil ya. Sekarang Gen Z dan Gen Alpha ya, untuk bisa lebih memperhatikan budaya Kalimantan Selatan. Dan apa sih menariknya budaya kita? Ada gak kira-kira? Pastinya tantangan terbesarnya itu memberikan pemahaman sih. Jadi bagaimana seorang Nanang dan Galuh itu menginformasikan dengan cara yang bagus juga, komunikasinya yang bagus, sehingga untuk teman-teman generasi Z ataupun Alpha tadi itu masuk itu informasi yang diberikan. Jadi bagaimana memberikan pemahaman tersebut kepada mereka supaya paham lah gitu. Supaya paham lah, berarti tantangannya membuat mereka paham. Iya. Bagaimana kan nanti konsep-konsep pemberikan informasinya itu diajak bermain dulu kah atau bagaimana kan? Oke, berarti pendekatannya yang masih menjadi tantangan. Kalau dari Alana sendiri gimana tuh? Kalau Ropik tadi bilang itu tentang pemahamannya. Kalau misalnya dari Alana itu niat dari teman-teman, karena biasanya kan ada beberapa teman Alana nih yang kadang Alana ajak untuk ayo kita ikut ini atau ikut workshop ini, tapi mereka langsung enggak capek atau merasa susah pasti gitu. Jadi pendekatan bagaimana supaya mereka niat untuk ikut dulu gitu Kak, itu sih yang harus menjadi tantangan untuk kita sekarang. Oke, susah ya? Ya susah. Oh, mengakui ya. Tapi kayaknya misalkan kita perjuangkan kayaknya masih bisa. Kalau kita mau berjuang pasti bisa. Keren. Tadi aku tanya tentang apa sih menariknya budaya Kalimantan Selatan, mungkin 3 kata deh. Singkat, padat, jelas, 3 kata. Dari Ropik dulu. Budaya Kalimantan Selatan itu apa kira-kira? Pikir lagi. Saking luasnya ya. Karena disebutkan tadi 3 kata kan, jadi kayak merangkai. Oke, 3 kata yang terbaik kira-kira apa ya? Alana dulu. Sebenarnya juga mikir ya. Biasanya kan kalau Gen Z, Gen apa tuh suka yang simpel-simpel gitu. Ini. Nah, apa tuh? Yang menarik banget.
budaya kita apa sih yang membedakan dari budaya lain? Mungkin kalau berbicara tentang budaya Kalimantan Selatan, pastinya lestarikan budaya Banjar. Oh, lestarikan budaya Banjar. 3 kata 3 kata tuh. ada. Oke. 3 katanya beda-beda dong. Hah? Apa eksotis, apa Oh. gitu. Kira tadi marah kayak kata. Pantas lama. Coba kira-kira biar mungkin pendengar Panderful di luar sana, wah ternyata budaya Kalimantan Selatan itu ini ya kata kuncinya buat dicari-cari. Apa tuh? Paling yang pertama katanya unik. Unik. Oke. Terus Apa yuk? Apa? Ayo. Apa ya Atau- membedakan dengan daerah lain kan? Iya, kira-kira apa tuh kita unik. Boleh. Ini bisa gabung gak? Boleh. Kalau 3 gabung Tiga berarti gabung. 4. Oh, Kan iya, satu. benar. boleh. 4 ya. Kalau dari Alana cantik. Oke, unik, cantik. Iya, apa Apa lagi ya? lagi? Unik, cantik. Ini luas banget ya. Mas banget. Luas banget sih. Bebas apapun. Unik, cantik, benar. Boleh. Kayaknya keren lah. Keren, oke. Satu lagi. Satu lagi apa ya? Apa tuh? Apa ya? Apa ya? Kan kalau disuruh dikecilin jadi satu kata tuh emang agak Agak susah. mikir kan. Mikir. Karena kita luas banget Kalimantan Selatan ini di 13 kabupaten kota. Apa tuh? Kira-kira Luar biasa sih. luar biasa. Kelebihan satu sih sebenarnya. Kelebihan satu. Iya ya. Iya. Kan 2 kata itu Dua ya. kata jadinya. Boleh. Terus kita udah banyak ngobrol, ini kayaknya tegang banget ya. Kita main games aja gimana? Apa? Ada gamesnya di sini. Mau nggak main game sedikit-sedikit? Boleh. Games kecil-kecilan Tebak-tebakan aja. kah? Tebak-tebakan, mitos atau fakta. Dari Rofik dulu boleh? Boleh. Nah, ini misal nih ya. Ini soal cerita biar panjang. Oke, kisah dulu lah. Bagi dulu kita ya. Kan kita Bapanderan nih. Misal Rofik Rofik mau makan lakatan nih, tiba-tiba dipanggil lawan mama, Rofik sini Jui tukarakan gula, terajak ke warung. Nah, lakatannya kada jadi dimakan. Habis itu ada yang memadahi bahwa kita kalau kada jadi makan sesuatu itu bisa kapuhunan atau kena sial. Menurut Rofik, mitos atau fakta kapuhunan itu? Sebenarnya itu adalah sebuah fakta. Wah, kalau menurut oke. Bun. Tinggi. Tapi kalau kayak cerita tadi kayaknya itu apa? Itu berbeda bang. Maksudnya itu Oh, konteks- pemikirannya konteksnya. konteks kapuhunannya berbeda nih. Kepuhunannya Oke, berbeda. konteks Itu kan kapuhunan menurut kada Rofik. jadi lo, cuma kada jadi. Iya. Kalau menurut ulun kepuhunan itu lebih kayak kita tuh hendak bener nih memakan, Mm-mm. tapi kada jadi. Kada ditulusakan. Kalau tadi kan karena mungkin Haur, haor nih kada jadi makan, kada pas jadi makan. di jalan gugur bersepeda. Kena sial kepuhunan. Tergantung kepercayaan masing-masing. Bocor. Jadi percaya nih ya, Iya, fakta. fakta. Tapi yang emang kita tuh mau benar tapi nggak tersampaikan gitu. Tapi tidak tersampaikan. Ada atau tidak ada barangnya Iya. berarti. Tapi itu paling rancak kalau kita dengar tentang kapuhunan Kapuhunan. di dalam budaya Banjar. Nah, untuk si Galuh cantik Alana, cie. Jadi katanya dulu itu musik panting itu cuman dimainkan oleh lingkungan Kesultanan Banjar secara eksklusif nih. Mitos atau fakta? Dulunya Kak. Kayaknya fakta Kak. Kalau dulu kan karena dulu biasanya secara eksklusif ya Kak. Dan mungkin penontonnya juga terbatas yang Iya. menonton, jadi bisa jadi fakta Kak. Keren, tepuk tangan dulu dong. Mitos atau faktanya Iya. agak serem juga ya Iya. pertanyaannya. Nah, jadi yang satu ini kalian jawabnya barengan. Jadi silakan jawab bareng-bareng. Mitos atau fakta gitu ya. Kayak Mbak Jo kah? Iya dong. Oh, Ulun kan 4, bukan pian fakta aja. sekarang. Iya. Gitu. Terserah aja nih mitos atau fakta menurut kepercayaan masing-masing kayak kata orang Rofik. Jadi katanya dulu, pas banget nih kalian pakai sasirangan. Katanya dulu kain sasirangan itu merupakan kain pamintan atau sarana penyembuhan orang sakit. Bukan seperti sekarang yang bergeser fungsinya menjadi fashion. 1, 2, belum ya?
Mitos atau fakta, aku hitung dulu ya. Mitos atau fakta, 1, 2, 3. Fakta. Kenapa tuh faktanya tentang kain pamintan? Ya, karena kan kain pamintan itu awalnya dari asal usul, bukan asal usul sih, di saat kerajaan negara Dipa di Amuntai kan. Saat itu Putri Junjungbui itu meminta kain pamintan kepada pangeran Siapa ya? Tahta untuk menjadi syarat gitu. Oke, berarti fakta ya. Akhirnya bergeser. Itulah namanya dinamika budaya. Budaya itu dinamis, yang awalnya dulu sebagai kain penyembuhan sekarang bisa kita gunakan. Iya, gunakan pakai menjadi produk fashion dan lain-lain. Betul. Kalau tidak salah jadi warisan budaya juga kan ya? Iya, betul. Karena pembuatannya kan itu sangat-sangat unik. Iya, tadi katanya di workshopin kan ya, Alana ya. Keren. Seru banget ya kita hari ini. Wah, udah 20 menit lebih ini. Kira-kira dari kalian nih ada nggak sih yang mau disampaikan atau titipan teman-teman? Kalau Nananggaluh Kalimantan Selatan ini ada berapa orang ya yang terpilih? Untuk yang terpilih sendiri itu ada 9 pasang, 18 orang yang tersebar di hampir semua kabupaten kota di Kalimantan Selatan. 9 pasang itu ada apa aja? Alana mungkin boleh ceritakan? 9 pasang itu dari juara utama. Oh, siapa tuh? Nananggaluh, Nanang Arik dan juga Galuh Ayah. Oke, halo. Halo, Nanang Arik dan Galuh Ayah. Yang kedua ada wakil 1. Oke, siapa itu? Kak Caca dari Barito Kuala dan juga Nanang Faisal. Oke, Nanang Faisal dari HS Hulu Sungai Utara. Oh, tadi kalau yang juara 1 dari mana? Dari Kabupaten Banjar untuk Nanangnya, Galuhnya dari Kota Banjarmasin. Oke, terus juara 3 siapa ya? Tersenyum yang di depan saya ini. Oh, ini samping ini. Ya, ini samping ini. Oke, ada Nanang Rafiq sama dan Galuh Tami. Galuh Tami dari Kota Banjarbaru. Oke, terus kita absen temennya satu-satu. Boleh. Wakil 4 ya? Wakil 3 ada Galuh Aziza dari dari Kabupaten Banjar dan juga Nanang Rafiki dari Kota Banjarmasin. Wakil 5 ya. Wakil 4. Wakil 4 Nanangnya dari Tanah Laut. Nanang Fadil dan juga Galuhnya Ulan sendiri. Oh, pasangan. Ini berarti bukan pasangan ya? Bukan pasangan. Oh, terus. Jadi wakil 5 ada Galuh Naila dari Kandangan, Kabupaten Kandangan, dan juga Nanang Ari dari Barito Kuala. Berarti ada Galuh Naila dari Kabupaten HSS, Hulu Sungai Selatan, sama Nanang Ari dari Kabupaten Barito Kuala. Terus ada siapa lagi katanya tadi? Ya, ada 3 pasang itu apa? pendidikan atribut. Oh, oke. Ada siapa aja tuh? Pertama itu Nananggaluh berbakat. Itu ada Nanang Reja dari Kota Banjarbaru dan juga Galuh Seja dari Kabupaten Hulu Sungai Utara. Terus untuk Nanang selanjutnya itu Nanang Persahabatan, itu Nanang Samli dari Kabupaten Balangan dan juga Galuh Maria dari Kabupaten Tabalong. Dan yang terakhir itu Nananggaluh Favorit, itu ada Nanang Farel dari Hulu Sungai Utara. Agak lupa ini ya sama temennya. Dan juga Galuh Pania dari Kabupaten Balangan. Oh, berarti hampir 13 kabupaten kota ada ya. Ada gak sih kenang-kenangan selama kalian karantina atau pemilihan yang bisa menjadi motivasi nih buat Panderful yang mendengar? Kira-kira gimana kenang-kenangan selama kalian karantina atau perjuangan kalian hingga bisa mendapatkan amanah gelar tersebut? Boleh siapa dulu? Silakan. Oke, mungkin dari jangan sedih. Oh, belum ya? Belum. Kirain udah mau nangis. Tentunya perjuangan dari pemilihan Nananggaluh Budaya Kalimantan Selatan 2025 tentunya di saat persiapannya. Oke, banyak sekali yang harus disiapkan dari pengetahuan, keilmuan, mental, fisik, dan lain-lain. Kenapa berat banget kayak mau perang militer? Emang segitunya ya? Kenapa iya, tuh? Kan Nanang dan Galuh itu menjadi role model atau representasi pemuda Kalimantan Selatan kan. Jadi benar-benar kita ya
selayaknya pemuda yang ini loh pemuda Kalimantan Selatan itu dipresentasikan oleh Nanang Galuh. Jadi harus sesuai itu. Kalau kita tidak menyiapkan kan mental, pengetahuan dan lain kan itu kayak gimana ya, saat menjabat itu pastinya agak kurang lah karena kan kita tidak siap. Tapi karena kita diberikan bantuan untuk pengetahuan, ilmu tadi dan mempersiapkan fisik dan mental, tentunya siap sekali untuk menjadi Nanang dan Galuh Kalimantan Selatan. Apa tadi? Ada nggak sih kenang-kenangan yang membekas gitu loh dalam perjuangan jadi Nanang Kalimantan Selatan? Kenangannya itu ya setiap malam kayaknya cari-cari tentang budaya, latihan-latihan, ya belajar gitu. Jadi kayak setelah pemilihan jadinya kayak merasa malam-malam sebelumnya itu berkesan benar. Iya. Masya Allah, keren ya. Agak terharu sedikit. Perjuangannya kalau dari Galuh Alana gimana tuh? Sama juga kayak Nanang Topik. Kenang-kenangan selama kemarin pemilihan itu pas persiapan sih Kak, karena dari Kabupaten Tapin sendiri itu cuman punya waktu 2 minggu. Wah, mepet banget ya? Iya, mepet banget karena menyesuaikan waktu juga. Dan yang paling berkesan itu latihan bakat 3 hari. Kenapa? Waduh, 3 hari mepet aja. banget. Tapi bisa ya ternyata. Bisa, itu keren. jadi kenang-kenangan sih Kak yang berharga. Dan saat karantina tidurnya sih Kak. Tidurnya apa? Kurang apa lebih nih? Kurang karena banyak persiapan. Karena sebelumnya banyak persiapan. Tapi katanya ya fun fact-nya banyak banget nih. Iya, banyak benar. Bener nggak sih kalau Nanang Galuh itu punya tim per kabupaten kotanya masing-masing yang mendukung kalian hingga kalian bisa berjuang hingga malam grand final? Bener nggak sih katanya? Iya, itu benar sekali karena kan kita delegasi ya dari kabupaten kota masing-masing. Tentunya itu disupport oleh pemerintah daerah dan tentunya keluarga besar Pawadahan di setiap kabupaten kota. Dan pastinya itu kan yang membantu kita kemarin itu ada juga yang membersamai dari persiapan sampai pemilihan itu ada teman-teman ofisial dari Pawadahan dan kabupaten kota juga. Itu Kak. Kalau dari Alana sama ya berarti? Sama Kak, iya. Dari teman-teman Pawadahan, kakak-kakak senior ikut membantu sampai grand final. Nah, kalau yang paling berkesan di karantina apa tuh? Kan tadi perjuangan kalian sendiri nih. Kalau tahun ini yang paling berkesan di karantina ada nggak sih? Paling berkesan di karantina tentunya bisa sharing budaya itu Kak di saat pemilihan Nanang Galuh budaya Kalimantan Selatan. Karena kemarin kan kita ada tuh beberapa waktu ibaratnya kita yang diharuskan nunggu nih, misal kayak wawancara ataupun malam bakat. Jadi kan kayak kita tuh kumpul nih, maksudnya itu di antri gitu. Nah, maksudnya di antrian itu di backstage dan tempat tunggu itu kita ada sharing-sharing tentang budayanya di daerahnya masing-masing. Jadi ibaratnya bukan hanya kita di sana tuh cuma kita nih berkompetisi nih di sini, kita harus fokus masing-masing, enggak, tapi di sana kita ibaratnya sama-sama untuk belajar dengan kawan-kawan yang lain tentang budayanya di daerahnya masing-masing. Jadi saling bertukar pendapat lah tentang budaya itu sendiri. Bertukar pendapat atau berdebat nih? Enggak lah. Jadi menyatukan persepsi aja. Menyatukan persepsi tentang budaya Kalimantan Selatan. Kalau dari Alana ada gak sih yang berkesan di pemilihan kemarin? Ketemu sama teman-teman dari 13 kabupaten kota tuh merupakan hal yang berkesan sih untuk Alana Kak, karena kapan lagi gitu bisa ketemu sama mereka dan kapan lagi juga bisa sama-sama sharing-sharing tentang kebudayaan dari masing-masing kabupaten kota sendiri. Nah, Nanang Galuh Kalimantan Selatan. Berarti ini perwakilan dong berarti ya? Iya, mewakili teman-teman di angkatan 2025. Ada organisasinya kan ya? Iya, Ikatan Nanang Galuh. Ikatan Nanang Galuh Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan. Boleh disapa dulu. Halo. Halo teman-teman. Ikatan Nanang Galuh Kalimantan Selatan. Dan seluruh Pawadahan 13 kabupaten kota Kalimantan Selatan. Oke. Halo semuanya. Ngomong-ngomong soal Nanang dan Galuh Kalimantan Selatan, tentu bisa dong sedikit menceritakan tentang budaya
yang ada di Kalimantan Selatan. Nah, kira-kira yang paling kalian suka atau yang paling kalian representatifkan itu budaya Kalimantan Selatan yang seperti apa dan bagaimana? Silakan Kang Ropik. Oke, jadi kan berbicara tentang budaya di Kalimantan Selatan ini banyak sekali ya budaya dari beberapa suku yang ada di Kalimantan Selatan. Oke. Tentunya yang paling dominan karena masyarakat Kalimantan Selatan ini banyak yang ibaratnya suku Banjarnya, kan masyarakat Banjarnya. Jadi kayaknya ulun berbicara tentang budaya Banjar. Nah, jadi budaya Banjar sendiri itu sangat terikat dengan budaya sungainya tentunya Kak. Mungkin itu. Gitu ya. Jadi budaya Banjar itu sangat terikat dengan budaya sungainya. Sungai. Itu yang paling menarik berarti ya menurut Nanang Ropik. Kalau menurut Galuh Alana nih? Kalau menurut Ulun, karena Ulun suka menari ya Kak, jadi yang paling menarik adalah tarian-tarian yang ada di Kalimantan Selatan kayak Baksa Kembang. Terus juga kalau dari Kabupaten Tapin ada tarian Japin Harapan. Terus juga ada berbagai macam tarian Kak yang sangat menarik dan biasanya kita temui juga di setiap acara-acara pembukaan event-event besar gitu. Gimana sih buat bisa teman-teman kalian di luar sana bisa berpikiran seperti kalian bahwa budaya itu menarik kok gitu? Ada nggak sih tips and triknya? Biar saya bisa ngajak nih teman-teman di sekitar-sekitar kayak kita nonton wayang kah? Nah, atau kita bagandutan kah? Iya kan? Ada nggak tips and triknya? Tentunya kalau mencintai budaya sendiri, ulun tuh meniatkan hati kalau mencintai budaya sendiri itu adalah mencintai kehidupan ulun pribadi kan. Karena kan budaya itu kan adalah sebuah kebiasaan kita di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi oleh karena itu ulun sangat mencintai budaya karena ulun cinta juga dengan kehidupan ulun sehari-hari kan. Cinta diri sendiri ya. Iya, cinta diri sendiri. Self love. Kalau Alana gimana? Kalau Alana mungkin dengan mencari tahu ya Kak. Karena semakin dalam kita tahu, semakin banyak juga rasa penasaran dan rasa merasakan kalau ini nih budaya ini menarik, atau mungkin hal-hal yang sebenarnya orang awam tidak tahu, pas kita tahu dan menjelaskan merasakan kayak ada ketertarikan sendiri tuh Kak buat budaya itu sendiri. Oke, jadi tips and triknya ngasih tahu bahwa kalau kita cinta budaya itu sama aja kita cinta dengan diri kita sendiri gitu. Terus tadi cari pemahaman ya, berarti ya cari pemahaman bahwa ternyata pas dicari budaya itu menarik ya. Ih, keren. Hebat. Pantas terpilih. Keren banget. Terus kalau menurut kalian nih, balik lagi setelah menjalani berapa lama ini berarti kurang lebih udah terpilih? Alhamdulillah sudah 6 bulan ya. Hampir 6 bulan berarti ya. Semenjak terpilih di tanggal 4 sampai 7 Desember. ya. 4 sampai 7. Ya 4 sampai 7 Desember itu pemilihannya. Tapi di saat 7 Desember itu dinobatkan. Deg-degan gak waktu dinobatkan? Pastinya deg-degan sekali karena kan diberikan amanah dan tanggung jawab tuh sebagai Nanang dan Galuh Kebudayaan Kalimantan Selatan. Keren. Pastinya setelah diselempangkan kan selempang bukan hanya sebuah kain yang kita pakai di saat bertugas, tapi bagaimana selempang itu bisa menjadi kebermanfaatan dan keberdampakan kepada seluruh masyarakat Kalimantan Selatan. Amin. Apa tuh dampaknya tuh? Masyarakat tuh pasti tanya gitu gak sih biasanya? Iya. Nih Nanang Galuh ini pintar ngomong aja. Apa memang dampaknya? Harapannya apa sih dampaknya? Ya harapannya sendiri Dari peran dari Nanang dan Galuh, hadirnya Nanang dan Galuh itu berdampak kepada masyarakat untuk bisa menginformasikan tentang budaya, terus mengajak, terus juga mengenalkan dan juga melestarikan kebudayaan di Kalimantan Selatan. Oleh karena itu tentunya peran dan Nanang Galuh itu sangat diperlukan. Kalau pemudanya tidak cinta budaya, bagaimana yang lain gitu, bagaimana masyarakat yang lain. Jadi harus ada sebagai role modelnya dulu. Gitu. Kalau dari Alana gimana Alana? Sama juga kan dengan Nanang Ropik. Jadi dari kita sendiri anak-anak muda ke teman-teman juga supaya budaya itu tetap terus lestari. Informasi-informasi yang kita dapat kita sebar juga ke teman-teman. Oke, kita sharing. Terus Kita sharing informasi mengenai budaya.
Oke, tadi pemilihan Nanang dan Galuh ini sedang berlangsung kalau di Kabupaten Banjar ya. Tentunya berarti beriringan dong biasanya 13 kabupaten kota hingga menuju yang provinsi berarti. Iya, Gitu ya? gitu. Oke, Jadi tiap bulan daerah itu ada beberapa pemilihan. tiap bulannya nih. Iya, tiap bulannya. Wah, gimana caranya? Tadi mungkin udah berbagi pengalamannya. Gimana caranya biar bisa menang? Nah, itu ditunggu tuh sama yang ikut-ikut nih. Kakak, gimana kak jadi bisa menang? Nah, kasih lah sedikit Ya, tips and trick biar bisa menang. ya tentunya bagaimana pembawaan diri kita Oke. di hadapan audiens, di hadapan dewan juri, bagaimana itu terus menjawab pertanyaan dewan juri dengan bagus juga, itu dengan cara bekalnya adalah pengetahuan dan ilmu kita tentang budaya itu sendiri. Jadi bagaimana seorang Nanang dan Galuh itu diberi kan tantangan di saat pemilihan. Jadi bagaimana kita membuktikan pada saat itu, Kak. Oke, jadi buktikan diri Anda ya buktikan dengan di pemilihan tersebut bahwa Anda layak untuk bisa melestarikan kebudayaan melalui Nanang Galuh tersebut. Oke, makin takutan minanya orang empat lah. Kalau Tapi kalau kada belajar ya sama aja bohong. iya kalau- benar. Masa kita berperang tanpa senjata? Iya, betul. Kalau dari Alana gimana? Kalau dari ulun sendiri, kita memang harus punya bekal untuk melaju ke pemilihan, belajar, terus mempersiapkan bakat yang mau kita bawa. Dan saat karantina, pembawaan diri kita juga mengikuti apa arahan dari panitia, on time segala macam, dan segala hal yang kita niatkan dengan baik, itu pasti hasilnya baik juga. Wah, tuh keren tuh. Segala hal yang kita niatkan dengan baik, itu insya Allah hasilnya baik. nanti baik juga. Wah, banyak banget berarti tadi yang kita bahas ya, dari perubahan dan pergeseran stigma masyarakat tentang Nanang Galuh cuman modal fisik yang ganteng dan cantik, terus cuman modal selempang, dadah-dadah terima tamu. Ternyata itu tidak benar. Tidak benar. Tidak benar. Ternyata di balik kemegahan, kemewahan Nanang Galuh itu punya banyak sekali insight, pengetahuan, dan juga sangat-sangat merepresentatifkan budaya Kalimantan Selatan. Terus juga Nanang dan Galuh ini juga jadi jembatan ya, atau mendengarkan aspirasi dari masyarakat, diangkut nih ke dinas tentunya untuk sebagai pemangku kebijakan dari pemerintah. Semoga Nanang dan Galuh terus menjadi agent of change ya, agen Iya. perubahan, pelestarian maupun pemberdayaan kebudayaan di Provinsi Kalimantan Selatan bisa hingga menasional, mendunia, terkenal pokoknya kita nih. Amin. Budaya Amin. kita lebih dikenal masyarakat Lebih dikenal Indonesia, masyarakat sampai Indonesia. internasional juga. Amin ya robbal alamin. Ada gak sih saran dan harapan dari Nanang Galuh Kalimantan Selatan ke depannya, terutama dalam pemajuan kebudayaan di Kalimantan Selatan? Silakan. Kalau dari Alana, harapannya untuk teman-teman, jangan pernah merasa kalau budaya itu kuno, kalau budaya itu terlalu formal, tapi jadikanlah hal-hal tersebut untuk selaras dengan kehidupan kita, seperti apa yang kita pakai, apa yang kita gunakan, itu semua bisa kita samakan kok dengan zaman sekarang gitu, Kak. Oke, kalau Ropik. Harapannya kepada seluruh masyarakat Kalimantan Selatan, terkhusus kaula muda, ayo kita sama-sama melestarikan kebudayaan yang ada di Kalimantan Selatan. Karena kalaunya kada dari Buhan Pian, nantinya tidak ada keberlanjutan itu sendiri. Jadi harapannya juga untuk seluruh masyarakat Kalimantan Selatan, mari bersama-sama untuk memajukan di sektor kebudayaan. Amin. Sama-sama ya artinya. Ya, sama-sama. Gotong Karena royong. tagline Gubernur Kalimantan Selatan, visi Gubernur Kalimantan Selatan, Apa bekerja tuh? bersama merangkul semua. Woy. Jadi mari kita sama-sama Keren. untuk pelestarian budaya itu sendiri. Oke, terima kasih banyak sudah main-main ke sini, Iya. sudah Bapanderan di Panderpul. Luar biasa gak sih hari Luar ini? biasa Luar biasa. banget. Tidak expect juga dengan pertanyaan yang sangat Sangat keren. Jadi luar bisa apa ya? Membuka Membuka wawasan, membuka Pandangan pola kita. pikir juga tadi kan. Dan insya Allah semoga kita bermanfaat ya. Karena Iya. sebaik-baiknya manusia kan yang bermanfaat. Khairunas anfa'um linnas. Betul, keren. Nah,
Nanti tentunya akan ada kejutan-kejutan lagi ya dari Nananggalo Kalimantan Selatan ke depannya sebelum lengser, berarti 6 bulan lagi dong ya? Iya, Bulan semoga nantinya di 6 bulan terakhir ini bisa memperbanyak program kerja Betul. tentunya, dan juga keberdampakan untuk Untuk budaya dan yang disampaikan oleh masyarakat itu semakin banyak gitu, informasi-informasi tentang budaya. Amin. Siapa tahu nanti ada ensiklopedia budaya Banjar kan? Boleh nantinya. Nantikan aja. Biasanya kalau diomongin ini ada sih. Segmennya. Segmen nantinya bisa ada Semoga ensiklopedia terrealisasikan di batas kota televisi. di batas kota, betul. Nah, buat penonton Panderful di Batas Kota TV, jangan lupa ya buat terus dengerin kita Bapanderan, topik-topik wonderful luar biasa tentunya dengan orang-orang luar biasa. Hari ini dengan Nanang Rofik dan Galuh Alana. Sebelum kita tutup, Ulun ada pantun bunpian ulah kajwa. Iya, kami menyambat bunga saja. Oh, bunga saja. Oke. Jadi sebelum Ulun tutup, ada pantun dulu nih buat Vanderful yang mendengarkan. Guring basusun di atas tikar. Bungas. Tikar dianyam si Galuh langkar. Bungas. Mari kita lestarikan budaya Banjar. Bungas. Biar Banua makin basinar. Oleh Ulun Helda dari Panderful pamit undur diri. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Bye.